selamat kembali di channel Hardware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dalam mitologi Mesir, Apep juga disebut dengan Apepi atau Apep atau Apopis dalam bahasa Yunani adalah dewa kejahatan, perwujudan kegelapan dan kekacauan. Sebagai perwujudan kejahatan, Apep digambarkan berwujud sebagai ular raksasa. Terkadang digambarkan sebagai naga pada periode kemudian, sehingga ia mendapat gelar ular dari Nil dan kadal jahat. Karena ukurannya, oleh Egyptolog, Apep digambarkan sebagai ular piton. Gambaran ini tidak sesuai karena Apep digambarkan memiliki bisa dan tidak pernah membelit dan mencekik mangsanya. Beberapa penjelasan lebih rinci bahkan menggambarkan ia memiliki tubuh sepanjang 6 yard dan kepalanya terbuat dari batu. Namun saat ini, kita tidak membicarakan mengenai hewan raksasa yang berada di Mesir. Lebih daripada itu, ada satu lagi kisah yang hingga sekarang belum terjawab teka-tekinya, yaitu misteri ular terbang yang dilihat oleh Herodotus ketika berada di Mesir. Kisah-kisah Mesir tentang ular terbang menangkap rasa ingin tahu sejarawan Yunani Herodotus pada 460 sebelum Masehi. Drakontes bersayap ini dikatakan hidup di bawah pohon kemenyan, Boswellia, di gurun Arab. Untuk mengumpulkan dupa, orang Arab membakar styrax atau damar pohon liquidambar karena asapnya mengusir ular bersayap. Herodotus menggambarkan reptilia terbang itu berukuran kecil dengan tanda beraneka ragam, berbentuk seperti ular air tetapi dengan sayap seperti selaput, seperti sayap kelelawar. Ini tentu bukanlah hal yang umum yang dapat kita temui pada saat ini, karena hewan berjenis ular tersebut dikatakan memiliki sayap seperti kelelawar. Hal ini mirip dengan penggambaran makhluk seperti naga pada masyarakat barat. Dikisahkan pada saat itu, orang-orang Arab memberitahu Herodotus bahwa makhluk-makhluk ini akan menjadi wabah di bumi kecuali karena dua alasan. Pertama, karena reproduksinya sehingga populasi mereka tetap kecil. Dikatakan bahwa betina tidak hanya membunuh jantan saat kawin, tetapi betina melahirkan anak yang masih hidup, alih-alih bertelur seperti ular lainnya. Dan anak-anak ini sangat ganas sehingga saat mereka keluar dari rahim, dapat membunuh ibu mereka. Alasan lainnya adalah ketika ular bersayap terbang ke timur dari gurun menuju Mesir di musim semi, mereka melakukan perjalanan melalui celah gunung di mana burung iblis melahap mereka. Burung iblis ini menurut riset yang kami cari, bahwa dapat digambarkan seperti elang, atau pada mitologi Mesir dinamakan sebagai seker. Seker biasanya digambarkan sebagai elang mumi. Dalam New Kingdom Book of the Underworld, Amduat, dia ditampilkan berdiri di belakang seekor ular di antara dua sayap yang terbentang. Berdasarkan teks tersebut, terlihat sesuai dengan gambaran burung iblis dan cerita lainnya mengenai ular bersayap. Di zaman kuno, Glossy iblis hitam atau Plegadis falcinellus sering mengunjungi wilayah danau antara Mesir dan Sinai yang sekarang disebut dengan terusan Suez. Kandidat yang lebih mungkin adalah makhluk yang bernama Waldrop atau Geronticus yang sekarang hampir punah. Iblis gurun hitam yang bermigrasi ini pernah tersebar luas di Afrika Utara dan Timur Tengah, berkembang biak di tebing di habitat gersang daripada di lahan basah. Dan hewan ini memakan serangga dan reptil seperti ular. Yang menjadi misteri adalah Herodotus mengatakan, saya pergi untuk mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang ular terbang. Di sekitar Bautos di Arabia, dia diperlihatkan lintasan gunung sempit yang mengarah ke daratan luas yang bergabung dengan daratan Mesir. Di sana dia mengagumi tumpukan kerangka dan duri dalam jumlah yang tidak terhitung. Beberapa kerangka berukuran besar, yang lain lebih kecil, dan yang lain lebih kecil. Bagian-bagian ini termasuk yang paling samar pada pernyataan Herodotus. Pada saat ini, para ahli klasik, sejarawan alam, dan kriptozoologi telah lama bingung tentang apa yang dilihat oleh Herodotus dan di mana dia melihatnya. Apakah ada kebenaran dalam kisahnya tentang pengetahuan Mesir, yaitu berupa seperti ular terbang?
Setidaknya kita dapat mengidentifikasi hal misteri ini sampai kepada daerah bernama Bautos, sebuah kota kuno di delta Nil Timur di tepi gurun Arab, semenanjung Sinai, dan menebak burung itu dengan baik. Lalu bagaimana dengan ular bersayap? Apakah pengetahuan tersebut didasarkan pada gerombolan legendaris serangga terbang besar? Apakah mungkin makhluk itu sebenarnya adalah belalang dan dimangsa oleh sekawanan besar burung? Apakah pernah ada populasi kadal yang bisa meluncur atau gliding, atau memang ular terbang di Sinai? Jika sekarang bisa ditemui seperti Dracopholan dan Chrysopelia, yang masing-masing sekarang hanya ditemukan di Asia Tenggara. Bangsa Mesir kuno salah satu bangsa yang meninggalkan warisan berupa patung dan bangunan megah yang indah. Beberapa di antara patung-patung tersebut bentuknya seperti hewan-hewan. Ini merupakan tanda bahwa pada masa itu, hewan dihormati, disakralkan, dan dipuja. Deskripsi ular terbang di padang pasir pada masa itu bisa digambarkan merupakan sesuatu yang tidaklah unik pada masa itu, dan bukanlah hal yang aneh. Kisah kampanye melawan Mesir dilakukan pada abad ke-7 sebelum Masehi, yaitu Raja Assyria, Esarhaddon, menyebutkan bahwa ular dengan napas mematikan dan ular terbang kuning. Demikian pula sejarawan Yunani Herodotus mengatakan dan menulis pada abad ke-5 sebelum Masehi, menulis tentang ular terbang yang menghuni gurun Arab dan tampaknya sering menyerang Mesir. Lanjut pada pembahasan, jika clue mengenai ular ini diceritakan kerap menyerang Mesir, maka kita menemukan salah satu gambaran mengenai hal ini. Yaitu salah satunya seperti dewa yang diketahui, yaitu Apep. Karena Apep dianggap hidup di dunia bawah, dia terkadang dianggap sebagai pemakan jiwa. Dengan demikian, orang mati juga membutuhkan perlindungan, sehingga terkadang mereka dikubur dengan mantra yang bisa menghancurkan Apep. The Book of the Dead tidak sering menggambarkan saat-saat ketika Ra mengalahkan ular kekacauan yang secara eksplisit disebut sebagai Apep. Hanya Book of Dead Spells yang ke-7 dan ke-39 yang bisa dijelaskan seperti itu. Dari penjelasan tersebut, artinya memang ada sesuatu yang menyerang Mesir pada kala itu, dan dikalahkan oleh Dewa Ra. Diketahui bahwa bentuk ular ini berukuran kecil dan berwarna beraneka ragam, dan umumnya berwarna kuning. Ular ini juga menjadi mangsa dari burung misterius yang hidup di Mesir kuno pada waktu itu. Ular dengan sayap yang sebenarnya merupakan suatu hal yang mustahil ada di zaman sekarang. Kita tidak tahu hewan apa yang sebenarnya penggambaran makhluk ini, apakah hanya dongeng saja, atau suatu spesies yang sudah punah, ataupun suatu sejarah yang terlupakan. Dan pada saat ini, identitas sebenarnya dari ular bersayap Arab kuno tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan hingga sekarang. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.